Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat datang kembali di ruang Inner Course. Dan pada malam hari ini kita akan membahas tentang membaca signal tubuh dalam waktu 7 menit atau lonceng semesta. Teman-teman, apa yang kamu rasakan di dalam akan selalu bocor lewat tubuh. 1. Kenapa tubuh tidak bisa bohong? Dalam Inner Course, emosi, keyakinan, dan konflik batin tidak hanya tinggal di pikiran, tapi juga tersimpan sebagai respon fisiologis. Contoh, satu tegang di leher atau bahu, itu artinya ada beban yang tidak diakui. Kedua, ada dada sesak, emosi tertahan, itu artinya ada rasa sedih, takut, atau ragu. Ketiga, perut tidak nyaman, rasa tidak aman atau cemas, itu artinya seperti itu, ada rasa tidak aman atau cemas. Keempat, ada sakit kepala atau overthinking, nah itu artinya ada konflik batin, teman-teman. Yang kelima adalah lelah tanpa sebab, tiba-tiba lelah ya tanpa sebab, itu artinya energi psikologis terkuras. Karena tubuh tidak pakai narasi, teman-teman, tubuh pakai sensasi nyata, karena tubuh tidak bisa bohong. Dalam Inner Course ada satu prinsip penting, pikiran bisa berdusta, tapi sensasi tubuh selalu jujur. Satu contoh nih ya. Kamu bilang misalkan aku baik-baik saja, tapi di dada terasa berat, napas pendek, rahang mengeras. Nah itu artinya batinnya atau inner course-nya itu belum selaras dengan ucapan, atau hati belum selaras dengan ucapan. Kedua, contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari, dalam hubungan misal, tidak jujur pada diri sendiri, misal ya kalau dalam hubungan. Misalkan seseorang bilang atau kamu bilang, aku udah on gitu. Tapi tubuhnya deg-degan saat melihat mantan, ya apa ya, seperti itu. Perut terasa mual, tiba-tiba gelisah tanpa alasan. Nah, inner course reading atau membaca itu artinya emosi belum selesai, tubuh masih menyimpan jejak keterikatan. Kita teman-teman, iya apa ya? Contoh lagi nih. Misalkan rezeki dan kerja, seseorang berkata, aku percaya rezeki lancar. Hari ini aku pasti mendapatkan rezeki yang besar. Tapi tubuh ada sensasi. Di tubuh ada sensasi, dada sesak saat lihat tagihan, terus bahu tegang saat bahas uang, perut kram saat mau ambil peluang. Gitu teman-teman. Nah, cara inner course reading atau membaca itu artinya keyakinan batin masih uang adalah tekanan. Contoh ketiga adalah keputusan hidup. Misal seseorang bilang atau misalkan kamu bilang begini, aku yakin dengan keputusan ini, tapi tubuh gelisah terus, susah tidur, rasanya tidak enak di dada, di dadanya sesek, tidak enak. Nah itu artinya ada konflik antara pikiran dan batin atau logika dan intuisi tubuh itu ya, atau inner course itu. Nah, cara kerja dalam inner course bagaimana? Itu kan pertanyaannya ya. Praktek sederhananya begini teman-teman, inner course tidak menyuruh kamu melawan tubuh, tapi membaca tubuh sebagai bahasa kesadaran. Nah caranya bagaimana? Nah cara sederhananya begini,
Kamu diam sebentar saja. Rasakan di mana bagian tubuhmu yang terasa tidak nyaman. Fokus ke sensasi tubuh tanpa cerita, tanpa langsung atau jangan langsung analisa. Cukup rasakan, biasanya akan muncul emosi tersembunyi. Di titik ini inner course mulai terlihat. Intinya pemahaman inner course ini kalimat kuncinya begini. Tubuh adalah juru bicara kebenaran yang kamu abaikan. Semakin kamu jujur dengan signal tubuh, semakin cepat sistem batin kamu selaras kembali. Dan realitas berubah secara otomatis. Secara otomatis realitas berubah. Tanda tubuh menolak realitas dan bagaimana cara membacanya. Ini penting. Tanda tubuh sedang menolak realitas dan cara membacanya dalam pendekatan inner course. Begini teman-teman, penderitaan seringkali bukan muncul karena realitas itu sendiri, melainkan karena ada bagian dalam diri yang menolak menerima apa yang sedang terjadi. Ketika penolakan itu muncul, tubuh biasanya menjadi alarm pertama yang berbunyi. Tubuh sedang memberitahu bahwa ada sesuatu yang belum diterima oleh kesadaran. Tanda-tanda tubuh sedang menolak realitas. 1. Bahu dan leher terasa berat. Biasanya muncul saat seseorang merasa harus mengendalikan semuanya. Contoh nih teman-teman. Misalkan takut kehilangan pelanggan, takut pasangan berubah, takut masa depan tidak sesuai harapan. Nah, pesan tubuh adalah kamu sedang memikul sesuatu yang sebenarnya tidak bisa kamu kendalikan. Yang kedua, dada terasa sesak. Ini sering muncul ketika seseorang menolak kenyataan yang tidak sesuai keinginannya. Contoh lagi nih, hubungan berakhir, bisnis belum berkembang, atau keinginan belum terwujud. Nah, pesan tubuh adalah ada kenyataan yang masih kamu lawan. Gitu teman-teman. Dan yang ketiga, perut tidak nyaman atau mulas, tiba-tiba merasa mulas aja gitu. Perut sangat sensitif terhadap rasa tidak aman. Contoh, menunggu kabar penting, khawatir soal uang, takut membuat keputusan. Nah, ini pesan tubuhnya adalah sistemmu belum merasa aman dengan apa yang sedang terjadi. Gitu teman-teman. Dan yang keempat, sulit tidur. Misalnya tiba-tiba kamu itu gelisah aja, sulit tidur. Tubuh lelah, tetapi pikiran terus bekerja gitu. Biasanya ada keyakinan, aku harus menemukan solusi sekarang juga gitu. Padahal realitas belum tentu membutuhkan solusi saat itu. Nah, pesan tubuh adalah kamu sedang berperang dengan sesuatu yang belum bisa kamu terima. Jadi kamu sedang berperang kepada sesuatu yang belum bisa kamu terima. 5. Mudah lelah tanpa sebab yang jelas. Banyak orang mengira ini hanya masalah fisik, padahal terkadang energi habis karena terus-menerus melawan kenyataan. Contoh lagi nih. Menginginkan hasil yang belum datang, menyesali masa lalu, mengkhawatirkan masa depan. Nah, pesan tubuh adalah sebagian energimu habis untuk menolak apa yang ada saat ini. Nah, bagaimana cara membaca signal tubuh dalam pendekatan inner course? Begini teman-teman, ini penting. Ketika muncul ketidaknyamanan, jangan langsung bertanya, bagaimana ya cara menghilangkan ini? Tapi, tanyakan pada dirimu, realitas apa yang sedang aku tolak saat ini? Nah, justru dari pertanyaan kecil inilah seringkali membuka pintu kesadaranmu menuju apapun yang
kamu butuhkan. Clear ya, paham ya sampai sini. Nah, sebelum kita akhiri video ini, saya ingin mengajak kamu melakukan satu pengamatan sederhana. Misal begini, saat sedang tertekan, ada rasa takut, marah, atau tidak nyaman, apa yang biasanya terjadi pada tubuhmu? Apakah bahumu menjadi tegang, dadamu terasa sesak, rahang mengeras, atau kamu justru menjadi gelisah dan sulit diam? Nah, coba tuliskan di kolom komentar ya, bagian tubuh mana yang paling sering berbicara ketika ada sesuatu yang belum selesai di dalam dirimu. Karena di sini saya ingin membaca pengalamanmu ya teman-teman, karena seringkali tubuh sudah memberi signal jauh lebih dulu sebelum pikiran menyadarinya. Nah, mulai hari ini lakukan latihan sederhana ini. Saat tubuh kamu terasa tidak nyaman, kamu diam sebentar, tutup mata selama 1 menit saja. 1 menit saja. Tarik nafas pelan, hembuskan pelan. Lakukan 1 kali aja, tidak perlu berkali-kali. Lalu tanyakan 3 hal pada dirimu. Yang pertama, apa yang sedang terjadi saat ini? Kedua, apa yang aku harapkan terjadi? Dan ketiga, apakah aku sedang menolak kenyataan karena tidak sesuai harapanku? Nah, di sini nih. Seringkali jarak antara nomor 1 dan nomor 2 itulah sumber ketegangan dalam tubuh. Nah, kesimpulannya dari Inner Coach, tubuh bukan sekedar kumpulan organ dan otot, tapi tubuh adalah layar yang menampilkan kondisi batinmu saat ini. Ketika tubuh tegang, napas sesak atau gelisah, jangan buru-buru melawannya. Dengarkan dulu pesannya. Karena seringkali rasa tidak nyaman itu bukan tanda ada yang salah dengan hidup. Melainkan tanda bahwa ada bagian dalam dirimu yang belum berdamai dengan realitas yang sedang berlangsung. Saat penerimaan meningkat, tubuh mulai melembut, teman-teman. Saat perlawanan berkurang, energi kembali mengalir. Dan saat kesadaran melihat penyebab di dalam, transformasi pun dimulai. Pesan dari Inner Coach untuk kamu, temukan sebabnya, benahi akarnya, nikmati realitasnya. Inner Coach bekerja dari dalam, berbuah di kehidupan nyata. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu lebih dalam lagi, saya membuka kesempatan untuk kamu dan saya tunggu di ruang Inner Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.